Polemik RUU Pertembakawan kita lanjutkan kembali masih bersama Ketua Komnas Pengendalian Tembakau, Priyo Suditomo. Pak Priyo, ini kalau kita bicara soal RUU ini, sebetulnya ketika pertembakauan ini mau dalam tanda kutip ini lebih digalakkan seperti itu untuk petani dan segala macam, tapi ternyata secara hitung-hitungan ini tak banyak juga sebetulnya memberi manfaat bagi para petani secara personal. Mohon maaf, saya hanya mengatakan itu ada gambaran kayak lip service saja gitu ya. Hanya sisipan-sisipan yang kelihatan tampak manis, tapi persoalannya nggak begitu. Gitu. Nggak begitu, dan yang lebih banyak diuntungkan adalah industri. Artinya pemilik jelas perusahaan-perusahaan. Dan kalau kita bicara itu pasti menggulung tikar sigaret tangan. Industri-industri kecilnya, industri kecil pasti UMKM. tergulung. Iya. Pasti tergulung. Pasti tergulung. Kenapa begitu? Ya, karena tadi kita sudah lihat roadmap-nya. Roadmap-nya saja menekankan kepada mekanisasi. Itu udah jelas sekali bahwa itu menyatakan bahwa dia memang visionnya adalah ke arah mekanisasi. Yang padat karya itu pasti akan... Itu padat karya hanya cerita aja itu, karena faktual roadmap-nya seperti itu kok. Gitu. Dari draftnya memang seperti itu, terlihat memang seperti itu ya? Jadi begini, RUU itu yang dibuat itu sangat diinspirasi sekali oleh permen dari Kementerian Perindustrian yang pada tahun lalu 2015. Nah, dasarnya dari situ. Nah, kalau kita bicara soal yang lebih diuntungkan adalah industri-industri besar dalam hal ini. Kalau kita bicara soal beberapa perusahaan rokok kita yang besar, itu saham-sahamnya kebanyakan bukannya sudah... Ya, kalau kita bicara itu, shareholder terbesar sudah orang lain semua, dari negara lain. Ya kan? Kalau kita bicara lagi kemudian dari bahan baku tadi 60% adalah sudah impor. Ini bahan baku artinya apa ini? Tembakonya. Tembakaunya pun kita impor? Kita impor, ya kan? Cuman yang konsumennya aja orang kita gitu kan. Kalau shareholder besar artinya uang kemana nanti? Kalau orang luar, keluar semua begitu. Jadi kita hanya dapat nanti penyakitnya saja. Gitu. Kalau kita bicara soal tembakau impor kan harapannya dengan undang-undang tembakau ini lahan-lahan untuk tembakau nanti diperluas. Dan itu juga berimplikasi kepada pangan dan segala macam yang lahannya sebetulnya kurang karena kita seringkali juga impor. Sangat tidak visible juga. Artinya? Dengan situasi sekarang dengan climate change seperti ini, nggak usah diapa-apain juga produksi tembakau dengan cara tradisional seperti di sini ini akan ambruk sendiri juga. Kan sekarang ini mestinya musim panas, musim hujan. Sedangkan pertanian tembakau memerlukan suatu musim yang ajak gitu. Yang stabil. Yang stabil. Tapi yang sebetulnya isu yang paling mendasari sekali adalah kalau apa yang menjadi cita-cita Pak Presiden ini tergagalkan dengan undang-undang yang nanti akan dibuat ini, ya. Kemudian apa yang kita hadapi ke depannya adalah tentang bonus demografi. Maka kita gagal mendapatkan bonus demografi. Karena generasi ini adalah generasi sakit, adiksi. Dan kalau Pak Presiden mengatakan tentang pemberantasan narkoba, yang dia bilang kalau perlu didor begitu. Saya apresiasi tuh sikap seperti itu. Tetapi in reality pintu gerbangnya narkoba itu adalah rokok, adiksi dulu. Dalam kalangan kedokteran sendiri, rokok itu sudah dimasuk di dalam kelompok narkoba dia. Walaupun kelasnya masih ringan gitu loh. Tapi maaf, hubungannya apa antara rokok dengan narkoba ini gimana? Ini kan dua hal yang berbeda. Ya. Jadi sebetulnya ada tidak semua pengguna drug itu adalah perokok dan tidak semua perokok. Tetapi ada penelitian di luar ya bahwa orang yang melakukan merokok sejak usia di bawah 12 tahun, kemungkinan 16 kali lipat menjadi pengguna ganja, 5 kali lipat menjadi peminum alkohol, 7 kali lipat menjadi pengguna heroin dan kokain itu. Ini nih literatur ya. Penelitian yang sudah terbukti di luar itu. Jadi artinya di situ adalah itu pintu gerbang. Jadi kalau kita mau ngomong pemberantasan narkoba dan kita mengatakan darurat tentang hal itu, mestinya pintu gerbangnya ditutup juga. Gitu. Nah kalau misalkan pintu gerbangnya itu harus ditutup, kita belum punya undang-undang pengendalian tembakau. Bukankah sebetulnya juga ini pintu masuk untuk membahas soal pengendalian tembakau itu di dalam undang-undang? Seharusnya demikian. Tapi yang terjadi di parlemen tidak demikian. Gitu sama sekali tidak ada draft yang secara eksplisit sampai saat ini karena dulu draft yang dulu. Saya kebetulan mengikuti sih, ya pada waktu akhir dibatalkan 2011 itu. Jadi sejak itu tidak ada lagi yang namanya upaya untuk pengendalian. Gitu. Satu-satunya yang kita pegang adalah tinggal Undang-Undang Kesehatan dengan turunannya PP 109 yang sangat lunak sekali. Gitu. Kalau kita perbandingkan dengan FCTC, karena FCTC itu sendiri sebetulnya adalah instrumen dari konvensi dunia yang salah satu inisiatornya tidak adalah Indonesia untuk menjaga
kualitas dari sumber daya manusia. Apakah ini sudah saatnya sebetulnya Presiden menandatangani FCTC itu? Kalau saya boleh menyarankan, apalagi yang menjadi vision dan missionnya Pak Presiden, itu sangat dekat sekali dengan apa yang menjadi harapan dari FCTC. Oke. Jadi kalau Pak Presiden melakukan aksesi terhadap itu, apa yang menjadi tujuan dan cita-cita beliau yang beliau sampaikan itu, pasti akan terlaksana. Tetapi kalau itu tidak dilakukan dan beliau membiarkan proses ini, rasanya seperti jauh panggang dari api. Gitu. Ini kan salah satu inisiatornya adalah Indonesia. Sejak zaman Bu Mega itu berarti sekitar tahun 2002, seingat saya. 2004. 2004 ya, pemerintahannya dari sekitar 2002 sampai 2004. Artinya kalau kita pada melihat waktu itu 2004 ya, Mas. 2004. Artinya sudah 12 tahun ini FCTC ini. Iya, negara lain sudah mengaksesi. Tinggal kita yang sebagai negara besar kita yang belum. Sebagai negara besar kita yang belum. Negara dengan populasi penduduknya yang cukup besar ya. Jumlah perokok kita itu sebetulnya gimana sih sebetulnya? Jumlah perokok kita sebenarnya dari sisi prevalensi itu justru nomor 1 di dunia. Nomor 1 ya. Oke. Kalau dari jumlah orang mungkin memang kita kalah dengan negara-negara seperti Cina dan sebagainya. Tetapi kalau bicara dari prevalensi, kita tuh nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Dan penggunanya itu karena 2 dari 3 manusia dewasa itu perokok. Oke. Itu rentang umurnya dari berapa sampai berapa, Pak Uriel? Kalau kita lihat dari rentang umurnya ya paling tinggi itu adalah di kisaran teenager pada waktu anak-anak masih SMP, SMA itu terus ke atas. Terus ke atas. Iya. Boleh nggak kalau melihat situasi seperti itu, ini sebetulnya kalau ada istilah darurat sebetulnya. Ini kita tuh posisinya sudah dalam level apa sebetulnya? Sudah darurat. Sudah darurat. Sudah darurat. Sebetulnya Pak Jokowi sudah betul dengan mengeluarkan dalam nawacitanya poin di bawah 18 tahun harus turun itu. Udah tepat itu. Cuman harus diperlukan satu payung hukum untuk menjaga sustainability itu. Dan itu belum ada? Itu yang belum ada. Apa yang harus dilakukan supaya payung hukum itu betul-betul? Yang paling mudah kalau saya sarankan, dan itu pasti tidak akan membuat pabrik rokok juga bangkrut, aksesi saja FCTC. Oke. Hanya itu saja sebetulnya. Nah, upaya untuk mendorong itu, Pak Brio, apa yang sudah dilakukan? Kita telah melakukan berbagai lobby kepada parlemen, kepada kementerian-kementerian terkait, ya. Dan sampai Pak Wakil Presiden, Pak Yusuf Kala pun sudah saya datangi. Bahkan beliau kan ketua Dewan Masjid. Saya minta mohon bantuan Pak Yusuf Kala supaya ceramah di masjid-masjid pun juga disampaikan hal itu. Nanti tinggal Pak Presiden yang belum saya. Beberapa kiai mungkin di Jawa Timur sana juga. Muhammadiyah firm 100% dia katakan itu haram. Ya. Cuman memang di kelompok Nahdlatul Ulama ini kami belum bisa meyakinkan, terus terang saja. Ya mungkin bukan masalah haram atau itunya, mungkin bukan urusan kita, ini urusan fatwa tapi ulama. Yang pasti adalah ini produk yang harmful. Jadi mestinya ini dikendalikan, seperti juga kayak miras dan sebagainya itu. Ada yang mengatakan bahwa kita pernah dialog juga soal rokok ini sebetulnya, Pak Priyo. Ada penelpon yang mengatakan bahwa dia justru menyarankan untuk merokok karena dia perokok berat dan dia merasa tidak pernah sakit, dan justru kalau dia nggak ngerokok dia merasa mungkin untuk melakukan aktivitas jadi kurang nyaman. Ya, yang dia bilang melakukan aktivitas tidak nyaman itu karena adiksi. Adiksi kan kalau diberikan jadi hilang adiksinya. Kan? Tapi kalau soal dia bilang dia tidak apa-apa begitu, itu testimoni, bukan evidence based. Karena penelitian jelas di Amerika itu pada waktu pemerintah Amerika melakukan regulasi seperti itu, angka kansernya turun kok. Angka kansernya? Angka kanser turun, terutama kanser paru. Jadi itu jelas menunjukkan ada hubungan yang sangat kuat. Gitu. Artinya kalau kita bicara soal kanser, selain paru, apalagi sebetulnya dampak negatif yang ditimbulkan sama? Kanser saluran pernapasan, di saluran tenggorok gitu. Kemudian juga pada pembuluh darah, jantung itu merusak dinding pembuluh darah. Saya pernah lihat juga orang yang sampai mungkin agak dibolongin dan dia berbicara. Itu saluran pita suara itu. Pita suara. Dan itu juga disebabkan oleh asap rokok juga. Karena asap rokok. Jadi asap rokok ini baik yang mereka yang aktif maupun yang pasif itu akan punya dampak yang sama. Boleh nggak kalau saya katakan gini, sebetulnya dari bisnis tembakau ini sama sekali tidak ada dampak positif, apalagi kalau misalkan bicara soal cukainya, compare dengan yang dikeluarkan, sama sekali tidak positif sebetulnya. Iya. Jadi sebetulnya ya, kalau kita mengatakan cukai itu kan adalah cara untuk mengendalikan sebetulnya.
Dan kalau kita bicara cukai di negara Indonesia itu dibandingkan dengan cukai di negara lain, itu nggak ada apa-apanya. Oh ya, maksudnya gimana? Sangat rendah sekali. Walaupun, Contohnya, walaupun negara orang lain Indonesia sudah mengatakan itu sudah hampir di batas atas 47% ya, atau 57%. Menurut undang-undangnya, lucu juga undang-undang cukai kita tuh membatasi cukai. Padahal di negara lain itu cukai bisa lebih dari itu. 85% bisa terjadi seperti di Brunei Darussalam. Sehingga harga rokok itu menjadi mahal. Tujuannya Pak, akses untuk mendapatkan itu menjadi lebih sulit, terutama untuk kelompok rentan. Siapa kelompok rentan? Orang miskin. Nah, itu dia. Di Indonesia, mereka yang merokok itu kebanyakan orang yang tergolong miskin itu atau sebetulnya? Kebanyakan justru orang yang tergolong miskin, terutama adalah nelayan, buruh, dan petani. Artinya? Itu kisarannya di sekitar 52%. Dan pengeluaran mereka terbanyak kedua di rumah tangga. Itu membeli rokok. Gitu. Nah, ya artinya sebetulnya rokok ini, selain membuat masyarakat sehat, sebetulnya juga membuat masyarakat menjadi tidak akan pernah bisa menjadi cukup sebetulnya secara ekonomi. Tidak membuat masyarakat sehat lah. Tidak akan menyebabkan kesehatan. Ini ada joke sebetulnya Pak Priyo soal ini. Sebetulnya ini salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan sebetulnya Pak Priyo. Ya, karena yang banyak mengkonsumsi rokok adalah orang miskin. Orang miskin merokok sakit, terus semakin parah dia bisa meninggal. Sebetulnya jadi ini joke-nya jadi mengurangi kemiskinan juga sebetulnya. Tapi kalau kita lihat dari sisi tanggung jawab negara, akan menjaga semua SDM, apalagi itu dalam Undang-Undang Dasar 45. Jelas itu tidak semestinya seperti itu. Tanggung jawab negara, apakah dengan adanya ini sebetulnya negara harus hadir dalam artian ini harus dihentikan atau dikendalikan? Atau ada yang harus dilakukan oleh negara dalam hal ini pemerintah? Saya kira kalau kita melihat kepada tren FCTC, semua negara, 90% negara di dunia itu sudah melakukan hal itu. Kalau dikatakan kita jangan niru-niru, loh bukan kita niru-niru, kita juga salah satu inisiatornya kok. Gitu kan. Mas, saya ini dokter. Kalau dapat pasien penyakit-penyakit kayak itu mestinya seneng kan? Apalagi saya dokter radiologi kerjanya ngurusi kayak begituan ya. Mestinya seneng. Tapi saya melihatnya dari sisi aspek yang lain, dari sisi aspek public health, dari sisi daya saing bangsa. Itu kita akan dilemahkan dengan. Dan itu juga yang harusnya, perspektif seperti itu juga yang harusnya ada pada mereka anggota dewan yang sedang membahas RUU. Harusnya begitu. Pak Priyo, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.